Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Yang terhormat Dr. Budi Arifin, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah Paralel 2, yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Senang sekali rasanya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penelitian dari kelompok kami dengan judul Sintesis Fatty Acid Diethanolamide atau FADEA berbasis minyak kotor biko kelapa sawit dengan teknik mikrogelombang. Slide berikutnya. Bersama saya Aryo Ilham dan rekan saya ada Fatma Ungu, Nandini, Wafik Azizah, Cindy Eka Putri, Chalisi, Amalia, Fani, dan Najwa. Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amalia. Padanya, dipersilahkan. Baik, sebelum kita memulai lebih lanjut, kita harus mengetahui latar belakang dari penelitian berikut. Jadi yang pertama adalah apa itu surfaktan? Surfaktan adalah molekul antipatik yang memiliki gugus hidrofilik dan hidrofobik, memungkinkannya untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi surfaktan memiliki bagian kepala yang bersifat hidrofilik dan bagian ekor yang bersifat hidrofobik. Nah, surfaktan ini memiliki berbagai macam jenis, yaitu yang pertama ada surfaktan non-ionik, di mana pada kepala surfaktan tidak memiliki muatan sama sekali. Kemudian yang kedua ada surfaktan anionik, di mana kepala surfaktan memiliki muatan negatif. Yang ketiga terdapat surfaktan kationik, di mana kepala surfaktan memiliki muatan positif, dan yang terakhir yaitu surfaktan apoterik, di mana kepala surfaktan memiliki muatan positif dan negatif. Contoh dari surfaktan non-ionik yaitu FADEA. Slide selanjutnya. Nah, FADEA ini kepanjangan dari fatty acid diethanol amida. FADEA dapat disintesis menggunakan metode amidasi. Kita bisa mereaksikannya menggunakan metil ester ataupun asam lemak dengan diethanol amina, dan nantinya akan menghasilkan FADEA. Mungkin untuk yang reaksi pertama, kita dapat melihat bahwa ketika asam lemak direaksikan dengan diethanol amina, akan menghasilkan produk berupa diethanol amida dan produk samping berupa metanol. Kemudian untuk reaksi yang kedua, kita dapat melihat bahwa ketika kita mereaksikan asam lemak dengan diethanol amina, kita akan menghasilkan produk berupa diethanol amida dengan produk samping berupa air atau H2O. Nah, biasanya FADH ini disintesis menggunakan turunan dari minyak bumi. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sehingga kita menggunakan bahan alternatif lain berupa minyak nabati. Salah satu minyak nabati yang dapat digunakan untuk mensintesis FADEA yaitu adalah minyak sawit. Slide berikutnya. Penelitian sebelumnya telah mensintesis FADEA menggunakan metode thermal dan metode mikrogelombang. Akan tetapi metode thermal ini memiliki beberapa kekurangan, seperti membutuhkan waktu yang lama dan reagen yang dihasilkan itu kurang baik. Kemudian penelitian sebelumnya juga menggunakan metode mikrogelombang. Metode mikrogelombang ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu seperti efisiensi waktu dan reagen yang dihasilkan juga akan lebih tinggi. Sehingga dalam penelitian ini akan menggunakan metode mikrogelombang untuk mensintesis FADEA. FADEA umumnya disintesis dari asam lemak, trigliserida, dan diethanolamina dengan teknik konduksi panas, namun membutuhkan waktu reaksi yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk mengganti teknik dalam sintesis FADEA. Dalam hal ini, FADEA disintesis dengan teknik mikrogelombang yang diduga dapat mengurangi waktu reaksi. Bahan baku yang digunakan untuk sintesis ini berasal dari asam lemak minyak kotor sawit. Penggunaan teknik mikrogelombang ini diduga juga dapat menentukan perbandingan asam lemak dan diethanolamina yang sesuai untuk menghasilkan FADA yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan surfaktan FADA dari minyak kotor sawit dengan bantuan mikrogelombang serta mengetahui karakterisasi dan uji kinerja dari FADEA yang dihasilkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga bulan September tahun 2022 di Laboratorium Jasa Pengujian dan Sertifikasi Kampus IPB Baranang Siang Bogor dan Laboratorium Kimia Fisik IPB Dramaga Bogor. Slide selanjutnya. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Slide berikutnya. Dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Slide selanjutnya. Yang pertama ada hidrolisis minyak kotor sawit atau MIKO yang mengacu pada Paslevi tahun 2021, yaitu sebanyak 250 gram MIKO ditimbang lalu dihidrolisis dan menggunakan larutan NaOH. Campuran diaduk dengan magnetic stirrer dan dibiarkan semalaman.
hidrolisat lalu dibilas menggunakan Aquades dan disaring menggunakan gelas saring hingga sisa gliserol terbilas. Hasil pembilasan berupa garam karboksilat lalu dicampur dengan HCl 6 molar sampai pH 7. Apabila sudah pH 7, maka diekstrak menggunakan N-heksan dan Aquades pada corong pisah sampai terbentuk dua fase, yaitu fase air yang berisi garam dan fase minyak yang berisi asam lemak. Campuran lalu dipisahkan dengan corong pisah dan padatan asam lemak disaring hingga kering. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada sintesis FADEA dari asam lemak dan dietanol amina yang mengacu pada modifikasi Lochhade et al. 2016, yaitu dengan mencampurkan asam lemak dari miko dan dietanol amina dengan perbandingan bobot per bobot. Sintesis FADEA dilakukan dengan perbandingan asam lemak dan dietanol amina, yaitu 1:1 dengan perbandingan mol 1:3, 1:2 dengan perbandingan mol 1:5, dan 1:3 dengan perbandingan mol 1:7 ke dalam gelas piala 250 ml. Campuran masing-masing dimasukkan ke dalam mikrogelombang pada kekuatan medium high 350 watt 70% selama 15, 20, dan 25 menit. Saat selanjutnya. Baik, selanjutnya setelah dilakukan sintesis FADEA, maka FADEA akan dikarakterisasi dengan FTIR dan dikarakterisasi secara titrasi. Karakterisasi FADEA dengan FTIR yaitu gugus fungsi bahan baku asam lemak dan dietanol amida serta produk FADEA dikarakterisasi dengan bilangan gelombang 4000 sampai dengan 400 cm pangkat min 1. Kemudian, karakterisasi secara titrimetri, yang pertama ada pengukuran asam lemak bebas atau ALB, 10 mili NaOH 0,1 molar, dan 50 mili etanol netral 95%, lalu ditambahkan 1 sampai dengan 3 tetes indikator metil merah, dititrasi dengan HCl 0,1 normal hasil standarisasi. Kemudian larutan akan berubah menjadi merah, yang menandakan bahwa titik akhir titrasi telah tercapai. Setelah itu, titrasi kedua, 2,5 gram FADA ditambahkan 50 mili etanol netral 95% dan diberi indikator metil merah 1 sampai dengan 3 tetes. Kemudian dititrasi dengan HCl 0,1 normal hasil standarisasi. Kemudian titik akhir titrasi ditandai dengan larutan yang berubah menjadi warna merah. Titrasi selanjutnya yaitu 2,5 gram FADA ditambahkan 10 mili NaOH ditambahkan 10 mili etanol netral 95% dan diteteskan 1 sampai dengan 3 tetes indikator metil merah, lalu distandarisasi kembali dengan HCl 0,1 normal hasil standarisasi. Dititrasi kembali dengan HCl 0,1 normal hasil standarisasi. Lalu sama seperti sebelumnya, titik akhir titrasi ditandai dengan larutan berubah menjadi warna merah. Lalu nilai amina bebas dan total amida dapat dicari dengan mentitrasikan 1 gram FADEA ditambahkan 10 mili metanol ditambah 100 mili Aquades dan ditetesi dengan 1 sampai 3 tetes indikator metil merah. Kemudian dititrasi dengan HCl 0,1 normal hasil standarisasi. Kemudian titik akhir titrasi ditandai dengan larutan yang berubah menjadi merah. Uji kinerja FADEA meliputi uji pH, uji tegangan permukaan, serta uji tinggi dan stabilitas busa. Pada uji pH, alat terlebih dahulu dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 7 dan 10. Uji pH dilakukan dengan mengencerkan 1 gram FADEA dilarutkan dalam 100 mili Aquades di dalam gelas 100 mili. Kemudian, elektroda dicelupkan ke dalam larutan tersebut dan dibiarkan bergerak sampai angka konstan. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu uji tegangan permukaan menggunakan metode kenaikan pipa kapiler, yaitu sejumlah konsentrasi 0,05 sampai 0,3% FADEA dengan pelarut Aquades dimasukkan ke dalam gelas piala. Campuran tersebut dimasukkan pipa kapiler hingga tinggi cairan naik dan konstan, serta diukur tinggi cairan menggunakan mistar. Tegangan permukaan dihitung dengan persamaan R dikali H dikali D dikali G dibagi 2. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah uji tinggi dan stabilitas busa, yaitu FADEA pada perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:3 dengan konsentrasi 0,05 sampai 0,3% dengan pelarut Aquades. Kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi ditutup dengan plastik wrap dan dikocok selama 3 sampai 5 menit. Tinggi busa yang terbentuk diukur dan diulangi pengukuran tiap 3 menit sampai konstan. Stabilitas busa dapat dihitung dengan persamaan tinggi akhir busa dibagi dengan tinggi awal busa dikali 100%. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama kita
Perlu tahu apa itu MIKO? MIKO adalah minyak kotor atau limbah cair sisa pengolahan kelapa sawit. MIKO tersusun oleh komponen trigliserida, ALB, air, fosfatida, karoten, dan aldehid. Komposisi asam lemak pada MIKO dianalisis menggunakan GCFID. Kemudian MIKO digunakan sebagai sumber asam lemak pada pembuatan FADEA. Nah, tabel 1 menunjukkan hasil GCFID MIKO sawit terbentuk asam lemak dengan panjang rantai yang bervariasi. Nah, hasil analisis GC didapatkan bahwa asam lemak mengandung komposisi C16 dan C18. Yang paling dominan asam lemak yaitu asam palmita sebesar 45,30%, asam oleat sebesar 43,34%, asam linoleat sebesar 11,12%, asam stearat sebesar 3,74%, dan ALB sebesar 33,33%. Berdasarkan hasil yang didapat, komposisi utama penyusun lemak MIKO sama halnya dengan penyusun komponen minyak sawit mentah, yaitu asam palmita dan asam oleat. Slide selanjutnya. Kemudian di sini ada FADEA. FADEA merupakan bahan baku utama yang berasal dari asam lemak trigliserida atau methyl ester. Kemudian sumber aminanya yaitu dietanol amina atau DEA. Kenapa dipilih dietanol amina? Karena termasuk amina sekunder dan memiliki tingkat kepolaran yang tinggi. Kemudian sintesis FADEA dilakukan dengan metode mikrogelombang. Sintesis FADEA berhasil dilakukan di dalam mikrogelombang dengan perbandingan asam lemak dan DEA yaitu 1:1, 1:2, dan 1:3. Sintesis dilakukan pada daya 70% dengan waktu reaksi 15-20 menit. Waktu terbaik untuk sintesis FADEA yaitu pada menit ke-20 dan menit ke-25. Kemudian produk FADEA yang dihasilkan berbentuk semi padat dan berwarna coklat kekuningan. Selanjutnya yaitu ada asam lemak bebas atau ALB. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang tidak terikat sebagai trigliserida. Kemudian metode penetapannya yaitu dengan alkalimetri, di mana terjadi netralisasi antara ion hidrogen dari asam dan ion hidroksida dari basa. Kemudian tinggi kandungan mempengaruhi kualitas produk FADA. Nah, waktu reaksi terbaik dari asam lemak bebas yaitu selama 25 menit dengan jumlah ALB pada masing-masing rasio sampel sudah memenuhi standar Choco DEA. Selanjutnya ada amina bebas. Nah, amina bebas yang dihasilkan sudah memenuhi standar dengan batas maksimal sebanyak 9. Kemudian jumlah amina bebas meningkat dengan penambahan dietanol amina dengan perbandingan rendah sebesar 1:1. Total amida terbaik pada perbandingan 1:1 untuk waktu reaksi selama 15, 20, dan 25 menit yaitu sebesar 94,9, 95,2, dan 95,6. Kemudian total amida meningkat dengan jumlah ALB dan amina bebas yang rendah. Slide selanjutnya. Terlihat pada layar yaitu hasil karakterisasi gugus fungsi FADA di mana pada bilangan gelombang 2920 terdapat gugus OH atau dihidroksil untuk karboksilat, pada bilangan gelombang 1706 terdapat C rangkap 2O karbonil untuk karboksilat, dan pada bilangan gelombang 1450 terdapat CH bending. Pada bilangan gelombang 710 terdapat gugus CH2N atau rantai panjang CH2. Slide selanjutnya. Senyawa organik FADEA ini terdiri dari gugus amina dan di alkohol. Pada gambar 4, yaitu menampilkan spektrum FTIR dietanol amina ini terdapat gugus OH alkohol pada panjang gelombang 3332, kemudian juga terdapat gugus NH bending pada panjang gelombang 1648 dan 1540 cm-1. Kemudian ada CH bending pada panjang gelombang 1450 cm-1 dan CN pada 1042 cm-1. Slide selanjutnya menunjukkan gambar spektrum FTIR FADEA dengan perbandingan 1:3, 1:2, dan 1:1 pada 15 menit. Di sini menunjukkan bahwa adanya gugus hidroksil OH, kemudian ada gugus CH alifatik, CH bending, CN bending, dan karbonil atau C double bond O amida. Serapan pada 1723 cm-1 ini menunjukkan adanya bahan baku asam lemak karboksilat yang belum sepenuhnya terkonversi menjadi gugus amida. Slide selanjutnya menunjukkan spektrum FTIR FADEA pada perbandingan 1:3, 1:2, dan 1:1 di waktu 20 menit. Serapan khas ini pada bilangan gelombang 1723 cm-1 menandakan adanya asam lemak karboksilat yang belum terkonversi sepenuhnya menjadi amida. Masing-masing perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:3 dalam waktu 20 menit ini menunjukkan bahwa produk FADEA belum terkonversi secara optimal.
Slide selanjutnya menunjukkan spektrum FTIR FADEA dengan perbandingan 1:3, 1:2, dan 1:1 pada waktu 25 menit. Terdapat gugus karbonil C double bond O amida dan bahan baku asam lemak karboksilat yang belum terkonversi optimal membentuk gugus amida. FADEA 1:1, 1:2, dan 1:3 pada 25 menit ini belum terkonversi secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah hasil dari kinerja FADEA sebagai surfaktan. Berikut ini merupakan hasil uji tegangan permukaan FADEA pada perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:3 pada waktu 15 menit. Dapat terlihat pada layar bahwa FADEA ini dapat menurunkan tegangan permukaan pada ketiga perbandingan. Hal ini menunjukkan bahwa FADEA dengan konsentrasi tinggi, maka tegangan permukaan akan semakin rendah dan stabil. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil uji tegangan permukaan FADEA pada perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:3 pada waktu 20 menit. Sama seperti sebelumnya, dapat terlihat pada layar bahwa FADEA dapat menurunkan hasil tegangan permukaan pada tiga perbandingan. Hal ini menunjukkan bahwa FADEA dengan konsentrasi tinggi, maka tegangan permukaan akan semakin rendah dan stabil. Slide selanjutnya. Berikut merupakan hasil uji tegangan permukaan FADEA pada perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:3 pada waktu 25 menit. Pada 20 menit ini pula, FADEA dapat menurunkan tegangan permukaan yang menunjukkan bahwa konsentrasi tinggi, maka tegangan permukaan akan semakin rendah dan stabil. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya merupakan hasil dari stabilitas busa FADEA pada perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:3 pada waktu 15 menit. Dapat terlihat pada layar, pada setiap perbandingan di waktu 15 menit ini menunjukkan bahwa konsentrasi FADEA yang diperoleh itu sebanding dengan stabilitas busa, di mana semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka stabilitas busa yang diperoleh akan semakin tinggi. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kinerja FADEA sebagai surfaktan berikutnya pada waktu 20 menit untuk perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:3. Hasil uji stabilitas busa pada waktu reaksi 20 menit terlihat seperti pada gambar 12. FADEA pada perbandingan 1:1 pada 20 menit stabilitas busa terendah didapatkan pada konsentrasi 0,05% bobot per volume sebesar 62,3%. Dan berikutnya dapat dilihat pada perbandingan 1:2 dan 1:3. FADEA yang didapatkan menunjukkan bahwa konsentrasi sebanding dengan stabilitas busa. Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka stabilitas busa yang diperoleh juga akan semakin tinggi. Slide berikutnya. Berikutnya adalah kinerja FADEA sebagai surfaktan perbandingan 1:1, 1:2, 1:3 pada waktu 20 menit. Hasil uji stabilitas busa pada waktu reaksi 25 menit seperti pada gambar 13. FADEA pada perbandingan 1:1 di 25 menit. Stabilitas busa terendah didapatkan pada konsentrasi 0,05% bobot per volume sebesar 53,6%. Dan berikutnya dapat dilihat pada layar yaitu terdapat 1:2, 1:3. Konsentrasi FADEA yang diperoleh sebanding dengan stabilitas busa yang didapatkan. Slide berikutnya. Baik, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan 3 poin utama. Yang pertama, sintesis FADEA dari niklosawit menggunakan mikrogelombang berhasil didapatkan pada perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:3 pada waktu reaksi 15 sampai 25 menit. FADEA hasil spektrum FTIR masih terdapat puncak bahan baku asam lemak, yang artinya reaksi konversi FADEA belum terbentuk sempurna. Dan yang terakhir, uji stabilitas busa pada FADEA meningkat dengan bertambahnya konsentrasi dengan tinggi busa. Slide berikutnya. Untuk saran yang kami tawarkan pada penelitian ini, penelitian selanjutnya yaitu menunjukkan variasi waktu mikrogelombang terhadap produk FADEA. Penambahan katalis pada sintesis FADEA untuk membandingkan penggunaan perbandingan dan waktu yang sesuai di dalam mikrogelombang. Serta perlu penambahan uji kinerja lainnya seperti stabilitas emulsi, tegangan permukaan, dan HLD. Berikutnya. Baik,
Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.